Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Darmawan dari kelompok 4. Saya merupakan bagian tugas dari reporter untuk tugas bisnis informatika, dan narasumbernya ada Zulkarnain. Dari nama apotiknya apa, Om? Usahanya? Apoteknya Zulkarnain. Apotik Zulkarnain ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu definisi bisnis secara pribadi menurut Om. Bisnis itu ya suatu peluang usaha ya untuk menjajakan Iya. ininya. Nah, terus yang kedua itu yang ngebuat Om bikin usaha ini sebenarnya apa? Yang alasannya Om bangun apotek ini, usaha ini tuh alasannya? Alasannya ya memang dari dulu memang sudah biasa berdagang gitu ya. Jadi memang awalnya dari ikut-ikut farmasi juga gitu kan, tapi memang nggak di bidang farmasi kita sekolahnya dulu gitu. Jadi memang sudah ada pengalaman di dalam farmasi. Yang ketiga, Om itu kalau milih rekan atau karyawan itu ada Kalau untuk dijadikan tim, biasanya saya sih selama saya menjabat di pengelola di apotek ini, saya biasanya berusaha untuk keluarga terdekat dulu. Nah, itu agar mereka bisa belajar, mencari pengalaman di apotek. Maksudnya nggak perlu tenaga ahli banget. Yang penting beliau ada keinginan, kemauan, ya kita siap membimbing. Pertimbangan dalam menentukan jenis usaha dan bentuk usaha. Jadi kan Om sebelum bikin usaha ini kan Om pasti ada pertimbangan dong, kayak kemungkinannya Om ke depan ini usahanya kayak bakal gimana nantinya. Nah itu sebelum bikin ini Om pertimbangannya itu apa? Ya sudah mempertimbangkan, karena memang dari setelah lulus SMA itu memang diajak untuk di toko obat awalnya kan, terus merambat sekarang ke apotek, karena ya jurusan kita 50%-60%-nya sudah mengerti tentang apotek gitu kan. Jadi ya dari awalnya toko obat naik ke apotek untuk bisa menjual obat-obat yang benar-benar resmi. Jadi memang pertimbangannya sudah ada ilmu prakteknya dulu. Nah untuk yang selanjutnya itu bagaimana Om menentukan struktur organisasi, terus dan bagaimana menentukan orang yang tepat di posisi yang tepat. Kayak misalkan struktur organisasi kan kayak ada owner, sekretaris, bendahara gitu. Itu Om punya kriteria itu nggak sih khusus atau sama aja kayak sebelumnya? Yang penting orang itu mau ada belajar gitu. Ada niat belajar ya, yang penting ya buat Om. Yang penting dari tim itu kan kalau dia ada niat belajar, pasti sedikitnya tidaknya dari awalnya tidak tahu pasti tahu gitu kan. Nah jadi dari situ niat dia ingin belajar dan naik ke proses. Kadang yang dulunya istilahnya cuma melayani saja, sekarang dia menjadi megang komputer gitu, kasir gitu kan, melayani gitu kan. Nah dari situ dia bisa belajar untuk mandiri nantinya. Yang selanjutnya Om, langkah membangun brand perusahaan Om.
Jadi itu, dan di sini tuh maksudnya kayak ciri khas perusahaannya Om gitu. Om tuh pengen tahu kalau usaha Om tuh kayak gini, maksudnya beda dengan usaha lain, itu apa? Yang membedakan usaha Om dengan usaha apotek-apotek yang lain gitu. Itu yang membedakan usaha itu brand kadang ininya obatnya langka tapi banyak dicari oleh dokter kadang. Oh, gitu. Terus lanjut, sarana yang digunakan untuk dipromosiin perusahaan Om itu apa? Usahanya bisa sarananya kadang via online juga. oh kayak sosial media gitu ya Om? Sosial media, menggunakan YouTube juga, seperti jual online juga, tapi yang resmi ya. Gitu. Ya. Terus lanjut, Om nih ngurus perizinan itu kayak gimana Om? Kalau bagaimana mengurus perizinan usaha Om? Ngurus perizinan usaha sekarang melalui PTSP. PTSP setelah masuk ke PTSP, terus langkah selanjutnya buat OSS ya, OSS, terus naik lagi ke Dinas Kesehatan berkas-berkasnya. Setelah naik ke Dinas Kesehatan, dia baru disurvei kemarin. Setelah disurvei 14 hari kerja baru selesai. Mungkin Om ada resikonya nggak sih Om selama Om ngejalanin usaha ini? Ya, selama ini semua itu pasti ada resikonya. Kalau waktu sebelum ada apotik apa sudah ada apotik? Setelah Om bebas. Sebelum mempunyai apotik resikonya ada, karena kita tidak ada undang-undang, karena maksudnya tidak ada izin, jadi termasuk ilegal. Setelah kita resikonya di situ ya, kita kadang disurvei sama Dinas Kesehatan. Nah, di situ kadang kita kena hukum juga, bisa kena hukum juga kalau sudah kena orang Dinas Kesehatan itu, karena izinnya ilegal. Setelah naik ke apotik itu memang semuanya serba tercatat. Nah, di situ resikonya kalau kita tidak mencatat keluar masuk barang, kadang-kadang ya tidak klop dengan pemeriksaan orang dinkes nantinya. Gitu. Terus yang lanjut Om, gimana mengatur pengelolaan keuangan perusahaan Om? Misalnya kayak nentuin rumus, ada Om punya rumus tersendiri nggak buat panduan gaji karyawan, terus ada besaran modal dan sebagainya kayak gitu. Rumusnya kadang ini, kadang di setiap akhir bulan itu distributor menawarkan harga-harga yang diskonnya cukup besar daripada di awal bulan. Jadi kadang memang kita menunggu saat akhir bulan aja. Kalau untuk diskon yang besar, mereka pasti menawarkan harga-harga yang diskonnya biasanya di awal bulan bisa 5%, tapi di akhir bulan untuk mencari target mereka itu biasanya menjual dengan bisa 3 kali lipat, 15% begitu. Nah, dari situ kita bisa ambil barang banyak, jadi dapat income lebih lagi untuk. Iya. Terus di usaha Om ini ada jenis transaksi yang berlangsung itu apa aja Om? Kayak metode pembayarannya juga. Maksudnya kan ada
toko yang misalkan dia izinin itu untuk kayak ngasih kredit dan lain-lain ya kan. Kalau Om ini emang harus tunai atau emang bisa cicil gitu? Tapi kayak kalau toko obat ini kayak Om harus bayar tunai langsung ya. Kalau toko obat biasanya kita awal gitu kan memang minta tunai. Tapi kalau sudah customer sudah tahunan itu baru bisa kami kasih kredit, dan juga jangka waktunya tidak lama, maksimal 7 hari. Kalau metode pembayaran Om itu bisa kayak e-money nggak Om? Misalkan pembayaran lewat GoPay contohnya, bukan uang fisik gitu. Ada juga yang kalau yang berbelanja langsung dia pakai OVO gitu, GoPay juga bisa juga, dan juga ada yang transaksi melalui transfer M-Banking gitu. Tapi kebanyakan kalau di tempat sih mereka banyakkan tunai. Nah, ini yang selanjutnya itu apa yang harus disiapkan saat mengajukan proposal proyek. Misalkan langkah-langkahnya gitu. Om jelasin kayak misalkan cara ngajuin proposal proyek ini kayak gimana sih gitu. Izin perusahaan gitu. Langkah-langkahnya. Belum pernah sih sebenarnya. Oh, belum pernah ya? Belum pernah sih ngajuin proposal ini. Tapi pernah itu kan Om udah ada izin kan ini izin usaha gitu. Oh, izin usaha. Ngajuin proposal ke Dinas Kesehatan gitu ya? Iya, kayak gimana Om tahapnya? Itu langkah-langkahnya kita harus siapkan KTP, fotokopi KTP, fotokopi NPWP. Setelah itu domisili tempat usaha. Bisa diminta kalau Om kan di gedung Bekasi Johnson. Jadi minta izinnya sama pengelola manajemen Bekasi Johnson. Nah, setelah berkas-berkas itu ada, kita kasih ke PTSP. Setelah itu di PTSP dibuat OSS kalau nggak salah itu. Tapi perizinan yang baru per tanggal 1 Oktober ini harus menggunakan PT, tidak bisa perorangan lagi per tanggal 1 Oktober ini. Nah, baru berkas nanti naik ke Dinas Kesehatan. Di situ. Dari situ baru Om bisa dapat izinnya. Nah, dari situ nanti dari Dinas Kesehatan mereka survei ke lapangan. Apotik ini apakah sudah siap, ada peralatan-peralatan apotiknya seperti contoh timbangan yang kilogram dan miligram, terus gelas ukur gitu kan, wastafel, meja konsultasi, meja racik, apar. Setelah semua dilihat sudah sesuai, baru dianalisis lagi di kantornya 14 hari kerja, nanti ditunggu apakah izinnya nanti bisa keluar atau tidak. Di situ mereka yang menentukan. Terus lanjut Om, ini apa yang harus dilakukan untuk mengikat loyalitas klien? Jadi Om itu kan tentu kan punya klien atau pelanggan gitu. Terus Om tuh cara menarik pelanggan tuh kayak gimana sih biar pelanggan tuh setia belinya di Om gitu? Oh, kita melayani, jadi biar agar customer bisa balik lagi, pelayanan dari segi pelayanan. Dari segi pelayanan kita harus ramah dengan customer itu. Membiasakan ketemu customer itu pertama itu senyum dan sapa. Nah, dari situ mereka sudah bisa menilai nantinya kan, walaupun yang mereka cari kadang obatnya nggak ada,
tapi besok bisa dia balik kembali, biasanya seperti itu. Terus menurut Om ini, Om kan tentu kan klien ideal itu buat Om itu kayak gimana? Misalnya pelanggan ini nih pelanggan ideal Om gitu, yang paling Om utamain misalkan contohnya. Yang diprioritaskan biasanya. Iya. Jadi pelanggan yang biasanya saya prioritaskan itu yang mereka maunya ini, saya ada resep ini, tolong di sini dicarikan semua. Memang kadang dia punya ada misalkan 5 resep, yang kita punya hanya 2, tapi dia minta, customer itu minta mencarikan 2 lagi. Tapi memang kita minta waktu, kadang kan apa dia ngajuin resepnya siang, nanti kita bilang nanti ambil malam. Terus lanjut Om, Om ini sekarang menilai bisnis Om itu kayak gimana? Maksudnya kondisinya itu dalam keadaan baikkah atau enggak? Soalnya kan selama pandemi ini kan banyak juga bisnis yang akhirnya tutup, turun gitu. Kalau Om, bisnis Om ini selama ini kayak gimana? Ya, kalau pas semenjak pandemi ini ya baik, sangat baik karena banyak memang yang mencari vitamin-vitamin kan. Memang kalau kami lihat dari tahun ke tahun sudah biasa mempelajari gitu kan, memang ada saatnya naik penjualan, ada saatnya turun penjualan. Nah di saat sekarang kan seperti contoh ya, saat sekarang itu kan lagi fokusnya tatap muka ya kan. Nah jadi sedikit menurun pembelian di penjualan di apotek itu menurun karena banyak fokusnya di sekolah saat ini, dan juga fokus juga orang banyak lagi vaksin di luar karena gratis kan. Memang nanti di saat ini kadang ada musimnya nanti naik lagi begitu. Seperti contoh kalau menjelang mau puasa itu, seminggu sebelum puasa itu anjlok, sampai pertengahan puasa nanti anjlok. Setelah 12 hari 15 hari mau lebaran naik, meningkat drastis, sampai habis lebaran meningkat gitu. Memang sudah alurnya gitu ya gitu. Untuk selanjutnya Om ini untuk mengembangkan usaha Om ini ada mentor gak? Mentor itu kayak panutan gitu, misalkan dalam Om membangun usaha ini. Ada yang Om contoh gak dalam kayak mendirikan usaha kayak gini? Oh iya, ada. Memang melihat bisnis apotek ini memang cukup baik sepertinya kan, karena memang kebutuhan orang juga setiap hari kan. Ya saya melihat dari seperti teman-teman kan apotek ada yang di luar pulau, dia bisa punya dari tahun 2005 sekarang menjadi bisa 4 apotek. Makanya berinisiatif ingin juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya ya, kadang itu makanya kita biasa orang lapangan, jadi tahunya prakteknya doang kan, teorinya bagaimana ini belum tahu, makanya kan. Jadi melihat ya ada keinginan ingin maju gitu kan, biar caranya maju bagaimana. Jadi memang banyak bertanya juga sama teman-teman, dan
ingin punya banyak relasi gitu. Nah, yang ini Om, yang terakhir nih, yang dibutuhin Om untuk survive gitu, usaha Om ini saat ini apa Om di dunia bisnis gitu? Yang Survive, dibutuhin ya survive, akhirnya bertahan gitu. Jadi usaha Om itu jalan terus, itu apa Om yang dibutuhin sama Om? bertahan di dunia bisnis. Jadi melakukan promosi di media sosial kan, terus ya online juga gitu kan, memperbanyak, kadang memberi bonus agar customer ini beli resep di sana bonusnya Aqua gitu kan. Nah, mereka bisa datang kembali gitu kan. Udah Om ya. Ya itu aja Om sih pertanyaannya dari saya. Makasih banyak Om ya, udah mau ya malam-malam. Nggak ini ya kadang ya jawabannya ya. Gak apa-apa Om. Tapi makasih banyak ya Om. Udah mau. Salam juga buat keluarga Om sama Reza Om. Iya Reza. Makasih banyak Bi ya. Iya. Maaf nih ya. Iya. Bisa udah boleh live kok Om, nggak apa-apa. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.